Kau sudah bekerja keras, pelayan Yo. Cao Fangfang, aku kaya sekarang. Kau akan menyesal. Sumi, Cao Fangfang, Tianshu, Sumi, benar-benar kau menyelinap seperti itu. Kukira kau pencuri. Hei, Sumi, apa yang kau lakukan di dealer ini? Jangan bilang kau juga mendengar berita dan ingin membeli mobil untuk Tuan Muda Jin? Tianshu, pecundang kere seperti dia tidak akan pernah mampu membeli mobil di sini. Semuanya dimulai dari 1 juta. Kau baru saja mengingatkanku. Mobil yang diberikan Tuan Jin kepada Tuan Muda Jin bernilai 300 juta. Sumi, bahkan jika dia bekerja selama 100 kehidupan, dia tetap tidak akan mampu membelinya. 300 juta? Apa istimewanya? Bagaimana kalau ku bilang aku mampu membelinya? Bukankah itu cuma kartu jelek? Apa ada 100 di sana? Hei, Suming, apa kau kebetulan membeli kartu itu dari toko mainan? Kau menilai buku dari sampulnya. Aku seseorang yang bahkan tak dapat kau bayangkan sekarang. Bahkan jika ayahmu datang ke sini, dia harus menunjukkan rasa hormat padaku. Hei, kau miskin. Hei, dari mana kau punya nyali untuk berbicara denganku seperti itu? Kau pikir aku tidak bisa membuat hidupmu seperti neraka di Jiangcheng? Hah? Kaulah yang hidupnya akan seperti neraka. Apa kau lupa pelajaran yang Tuan Jin ajarkan padamu kemarin, Tuan Jin? Bukankah Tuan Jin di rumah sakit? Berapa hari dia tersisa? Masih belum jelas, kan? Kau pecundang kere. Apa yang kau tunjuk? Aku yakin Tuan Jin dirawat di rumah sakit. Ada hubungannya denganmu. Dia pasti dimarahi olehmu. Smi, katakan dengan jujur, apa hubunganmu dengan Tuan Jin? Jika kau tahu, kau akan kencing di celana. Baiklah, Suming. Kau hanya kenal Tuan Jin, kan? Kita semua dengar. Tuan Jin tidak punya banyak waktu tersisa. Bekingmu akan segera menghilang. Jika kau tidak tahu, jangan bicara omong kosong. Aku di sini untuk membeli mobil hari ini. Kau sebagai penjual di sini, bukankah seharusnya kau segera menunjukkannya padaku? Beri aku beberapa perkenalan. Penjual, itu waktu aku hidup susah bareng kamu. Kembali ke masa-masa miskin. Sekarang, aku bergaul dengan Tuan Muda Qian. Aku tak perlu jualan di tempat umum begini. Kerja melayani orang. Bukankah itu matre? Oh, Fangfang. Kamu berani sekali. Kamu bicara satu kata lagi. Kita putus. Kita sudah putus. Lain kali kamu mau mukul orang, pukul saja si kaya raya. Oh, ya, Suming, putus cinta membuatmu merasa hebat, ya? Aku ingin lihat. Apakah kamu mampu beli mobil di sini? Lupakan saja, Fangfang. Dia tak mampu membelinya. Bokek sendiri. Tapi memilih tempat untuk orang kaya. Itu, kebiasaan orang miskin. Semakin mereka tak bisa memilikinya, semakin mereka menginginkannya. Benar, kan? Kamulah yang tak mampu membelinya. Ini, kartu tertinggi tak terbatas keluarga Jin. Kamu bercanda? Kartu tertinggi tak terbatas, hanya ada 2 di Jiangcheng. Dan keduanya dipegang keluarga Jin. Bahkan jika kakek Jin mengenalmu, dia tak akan memberi kartu berharga seperti itu kepada pecundang bokek sepertimu. Tepat sekali. Kamu pikir kamu Tuan Muda Jin? Tak terbatas. Ya, aku yakin kamu bahkan tak tahu apa arti tak terbatas. Bagaimana kalau aku memang Tuan Muda Jin? Smi, kalau kamu terus berpura-pura, aku akan panggil polisi. Seperti kata pepatah, pamer akan disambar petir. Kalau kamu mau mati, jangan bawa kami bersamamu. Tianshu, ayo masuk. Biarkan Suming di luar sini. Tunggu saja sampai dia disambar petir. Terserah, Suming. Teruslah berpura-pura. Harus bertemu denganmu bahkan saat aku beli mobil. Sial sekali. Tunggu saja. Kita lihat siapa yang akan memohon ampun. Belum tentu. Kembali ke tempat kerjaku yang dulu. Tapi kali ini, pola pikirku benar-benar berbeda. Akulah ratunya hari ini.
Jangan memuji diri sendiri. Ratu, lebih seperti ratu lebah. Smi, kenapa kamu masih mengikutiku? Kamu seperti lintah. Tak bisa dilepaskan. Tempat ini bukan untukmu. Jangan menangis saat mereka mengusirmu karena tak mampu membayar. Ya, cari perhatian. Pergi sana. Aku mampu atau tidak, bukan urusanmu. Kalian harusnya khawatir tentang diri kalian sendiri. Hilang investasi grup Jin. Aku penasaran berapa lama perusahaanmu bisa bertahan. Bukan urusanmu. Memang iya. Omong-omong, si kakek tua Jin Kuan itu, dia tak akan hidup lama lagi. Aku di sini hari ini untuk membelikan Tuan Muda Jin mobil sebagai hadiah. Membelikanku mobil? Malu-maluin. Hei, dengar itu? Suming bilang, kamu akan membelikannya mobil. Benar-benar melebih-lebihkan dirimu. Smi, kamu masih muda. Kok sudah tuli? Ku bilang ini untuk Tuan Muda Jin. Kau ini siapa? Masih berpura-pura jadi Tuan Muda Jin? Ngomong-ngomong, Suming, kemarin resepsionis kecil di hotel itu, Ting-Ting, bukankah dia ninggalin kamu dan pergi ke rumah sakit untuk periksa telinganya? Jangan kegeeran dulu. Nanti kamu bakal nangis. Smi, ngapain kamu di sini? Platinum Han udah dibeli. Gue udah nemu kerjaan baru. Bukankah ini cewek simpanan Sumi? Kemarin di Platinum Han, bukannya kamu sok banget? Hari ini, kok kamu jadi kerja di bagian penjualan? Kamu, Ting-Ting, biarin aja dia. Dia cuma perempuan gila. Cuekin gue? Berani-beraninya dia cuekin gue? Penjual rendahan kayak dia harusnya bawain sepatu kita. Emang kenapa kalau jadi penjual? Bukannya dulu kamu juga penjual? Setidaknya gue sekarang ketua tim. Dan kamu udah kerja sekian lama. Kamu belum juga naik jabatan. Ada alasannya kenapa? Alasannya adalah kamu gak becus. Tiap hari, pikiranmu cuma fokus morotin cowok. Kamu cuma kebetulan nemu bos kecil, Qian Shuo. Tanpa dia, kamu bukan siapa-siapa. Kamu keterlaluan. Jaga bacotmu. Atau gue gak segan-segan pecat kamu sekarang juga. Pak Qian, lihat mereka. Kalau keributan ini sampai ke telinga Tuan Muda Jin, bakal susah jelasinnya. Pak Qian, tolong balas mereka. Udahlah, Fang Fang, jangan ladenin mereka. Kamu mihak mereka, bukan gue. Oh, Fang Fang, lihat ini. Ini cowok yang kamu kejar-kejar mati-matian. Saat ada masalah, mereka nggak peduli sama kamu. Jangan manas-manasin suasana. Diam lo. Bully, pemilik dealer mobil. Ada apa ini? Li Ji, Supervisor Li, penjual baru ini. Kelakuannya nggak bagus. Gimana bisa kamu kasih dia posisi ketua tim, Pak Qian? Oh, ternyata Anda. Luo Ting-Ting, kamu berani nyinggung klien pentingku? Minta maaf ke Pak Qian sekarang. Li Ji, jelas-jelas mereka. Berhenti. Pak, ngapain kamu di sini? Kalian semua saling kenal? Halo. Kemarin di hotel, saya pergi buru-buru dan lupa memperkenalkan diri. Nama saya Suming. Suming, kan? Aku bakal ingat kamu. Kamu pelakunya yang bikin hotelku diakuisisi kakek Jin. Ini semua cuma salah paham. Kenapa masih dendam? Betul, Pak Wang. Pelakunya adalah Xiao Fangfang dan Qian Shuo. Kita bertiga korbannya. Omong kosong apa ini? Kalau Suming nggak pergi ke Platinum Han, semua ini nggak bakal terjadi. Betul. Ini semua salah Suming. Dia yang bikin kakek Jin ngerobek undanganku. Sial banget. Cuma undangan doang. Kalau mau, kamu bisa berlutut dan mohon sama gue. Gue bakal pikirin. Mungkin gue kasih satu. Kamu ketagihan sok jagoan, ya? Kamu cuma kenal kakek Jin. Sekarang, Tuan Muda Jin yang nentuin siapa yang dapat undangan. Kau pikir kau siapa? Cukup. Berhenti berdebat. Aku datang ke sini bukan untuk mendengarkan kalian saling menyalahkan. Tuan Wang,
Aku menanggung sebagian tanggung jawab. Tapi jangan khawatir. Ketika kakek Jin bangun, aku pasti akan membelamu. Aku akan memintanya untuk mengembalikan Platinum Han. Membelaku? Apa sebenarnya hubunganmu dengan kakek Jin? Bagaimana mungkin kakek Jin mendengarkanmu? Hai, dia cuma pamer. Kakek Jin tiba-tiba jatuh sakit. Dia pasti dimarahi olehnya. Dia masih berani memakai nama kakek Jin untuk pamer. Tidak malukah kau? Jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan khawatir. Aku akan membantumu mendapatkan kembali hak pengelolaan hotel. Baiklah, terima kasih. Pengawas Lee, mobil yang baru saja kupilih. Gesek kartuku. Mobil? Mobil apa? Jangan bilang itu milik Tuan Muda Jin. Betul. Terima kasih atas infonya. Oh, Wang Ling. Berita Tuan Muda Jin membeli mobil. Tapi aku membayar mahal. Membelinya dari manajer Lee. Memonopolinya untuk dirimu sendiri, aku datang ke sini awalnya untuk berita pengiriman mobil. Manajer Lee menjual informasi itu. Manajer Lee, kau diam-diam menjual informasi pelanggan? Tidak takutkah kau tertangkap dan dipenjara? Urus saja urusanmu sendiri. Informasi ini terjual dengan harga bagus. Aku tidak menyangka begitu banyak perusahaan. Semuanya ingin menjilat Tuan Muda Jin. Uang ini didapat dengan begitu mudah. Tidak peduli seberapa banyak mereka menjilat. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan 300 juta untuk membeli mobil itu. Aku, untuk membuat Tuan Muda Jin senang, aku menggadaikan seluruh perusahaan. Aku menggadaikan segalanya. Tuan Muda Qian sangat dermawan. Tuan Muda Jin akan tahu. Dia akan sangat tersentuh. Lalu, investasi apapun akan mudah didapatkan. Wang Li, bukankah kau meremehkan rencanaku? Lalu kenapa kau di sini hari ini? Mencoba merebut mobil dariku? Putriku, kudengar Qian Shuo sudah pergi untuk mengambil mobilnya. Kau harus cepat. Aku sudah menyiapkan uangnya. Kau harus membeli mobil ini sebelum dia. Dan memberikannya kepada Tuan Muda Jin. Berikan kepada Tuan Muda Jin. Ayah, kupikir masalah ini agak tidak bisa diandalkan. Aku sudah menyelidiki. Masalah ini benar. Keluarga Wang kita sendiri membutuhkan investasi keluarga Jin. Sekarang, kita telah kehilangan hotel. Kita hanya bisa membuat Tuan Muda Jin senang untuk mendapatkan kembali investasi demi membangkitkan keluarga Wang. Baiklah, aku akan segera pergi. Hei, Wang Lin. Katakan sesuatu. Kau datang untuk merebut mobil dariku hari ini. Apa sebenarnya maumu? Urus saja urusanmu sendiri. Ini urusanku sendiri. Qian Shu, apa kau bodoh? Wanita itu pelin-pelan. Terutama wanita seperti Presiden Wang. Cantik dan cerdas. Pandai merayu. Pokoknya, mobil ini hari ini, mobil untuk Tuan Muda Jin, akan kudapatkan. Oh, kau sengaja menentangku, kan? Jangan marah, karena semua orang bersemangat untuk memberiku mobil. Maka aku akan menyimpan uangku dan menonton pertunjukan. Sumi, apa yang kau tertawakan? Bukan apa-apa. Karena mereka semua berebut untuk memberi Tuan Muda Jin mobil. Maka aku tak akan bersaing dengan mereka. Kau tidak akan juga ingin membeli mobil ini untuk Tuan Muda Jin, kan? Aku di sini untuk bagaimana dia mampu membelinya? Tidak berebut atau merebut. Itu berarti dia tidak punya uang. Mobil yang diberikan kakek Jin kepada Tuan Muda Jin. Tapi harganya 300 juta. Kalau begitu robek dan jual saja, bahkan tak akan seharga bannya. Lupakan saja, terlalu malas berdebat denganmu. Kalau kau sekaya itu, beli saja sendiri. Oh, bagaimana? Aku tak mampu membelinya. Li Jie, kesini, silakan. Harus bicara denganmu tentang sesuatu. Aku ingin melihat, apakah kau benar-benar bisa mengeluarkan 300 juta, ting-ting. Bawa Tuan Wang dan aku untuk melihat mobil Jin Xiao. Oh, mobilnya di sana. Ayo pergi. Baiklah. Tuan Muda, ada apa? Apa yang begitu rahasia? Nanti, cari saja alasan untuk menyingkirkan mereka. Mobil ini harus kudapatkan. Tuan Wang bersedia membayar 50.000 lebih. Apa untungnya bagiku? Sialan. Perempuan ini ngotot, ingin menyimpan mobil ini untuk dirinya sendiri. Begini saja, kau memberiku 1 juta lagi secara pribadi. Dan aku jamin, mobil ini jadi milikmu hari ini. 1 juta? Hei, kau benar-benar meminta banyak, ya?
Aku harus menggadaikan perusahaan untuk mengumpulkan 300 juta. Apa kau mencoba menghancurkanku? Lupakan saja kalau begitu. Karena ketika Tuan Wang mendapatkan mobilnya dan memberikannya kepada Jin Xiao dan kemudian keluarga Jin berinvestasi di keluarga Wang, kau akan diabaikan. Ini. Baiklah, kita akan melakukannya dengan caramu. Hanya 1 juta. Setelah aku mendapatkan investasi keluarga Jin, 1 juta bukanlah apa-apa. Sepakat, aku akan mengirimkan detail rekeningku. Transfer 1 jutanya segera. Tunggu, lihat saja penampilanku. Aku hanya punya 300 juta di kartu ini. Kau ingin aku mentransfer 1 juta sekarang? Lalu bagaimana aku bisa membeli mobilnya? Lupakan saja kalau begitu. 50.000 milik Wang Lin. Tampaknya lebih realistis. Ayo. Mau dapat uang tambahan? Bagaimana? Sebentar lagi. Kau lakukan saja ini. Tuan Wang, apakah Anda menyukai mobil ini? Jika Anda menyukainya, saya bisa membelinya dan memberikannya kepada Anda. Anggap saja sebagai permintaan maaf atas akuisisi Platinum Han. Kau bercanda, kan? Kau pasti bercanda. Mobil ini harganya 300 juta. Bagaimana kau bisa membelinya? Aku punya uang. Kenal kartu ini? Smi, jangan repot-repot memamerkan kartu palsumu itu. Kartu ini, kau pasti bercanda. Membelinya, ya? Mungkin bahkan tidak ada $100 di sana, kan? Mereka belum pernah melihat dunia. Tuan Wang, Anda tidak meragukanku, kan? Bagaimana bisa Jin tua memberimu kartu yang begitu berharga? Kau bukan cucunya. Kau juga tidak percaya padaku? Dan aku bahkan berpikir untuk meminta Jin tua untuk memberikan rekomendasi untukmu. Aku bisa mengurus urusanku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Wang Lin ini sungguh pemarah. Menarik. Baiklah, Tuan Wang, jangan pedulikan orang bodoh ini. Mana kartumu? Akan kugesek untukmu. Apa maksudmu? Qian Shuo, jangan bilang kau tidak berencana membeli mobil ini. Membelinya? Tentu saja aku membelinya. Aku sudah memberikan kartuku kepada manajer Li. Begini, kalian semua ingin merebut mobil ini, kan? Akan lebih mudah bagiku untuk menggesek semuanya sekaligus. Lalu, siapapun yang punya lebih banyak uang di kartunya, mobilnya jadi miliknya. Benar, benar. Ini bukan semacam konspirasi, kan? Bukan urusanmu. Kau toh tidak mampu membelinya. Mobil ini tidak ada hubungannya denganmu. Sama sekali. Siapapun yang membelinya, itu hadiah untukku. Jangan khawatir, Tuan Wang. Selama kau punya uang di kartumu, kau tak perlu khawatir soal mobil ini. Jangan khawatir, Tuan Wang. Jika mereka mencoba macam-macam, aku akan meminta manajer umum untuk menyelesaikannya untukmu. Oh, Suming sayangku. Bisakah kau berhenti menyombongkan diri? Kau hampir saja meledakkan celanamu dengan semua bualan itu. Suming ini, dia berbohong tanpa merasa malu. Ting Ting, apakah manajer umummu ada di sini? Aku perlu menemuinya untuk sesuatu. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa bertemu manajer umum kapanpun kau mau? Kau tidak memenuhi syarat untuk bertemu manajer umum. Itu tidak berarti Suming juga tidak memenuhi syarat. Gadis kecil. Suming, aku akan pergi ke kantor dan melihat apakah manajer umum ada di sana. Terima kasih, Ting Ting. Jangan khawatir, Tuan Wang. Jika mereka benar-benar mencoba macam-macam, aku bisa membantumu membalikan keadaan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku sudah membuat janji temu dengan manajer umum. Dan saat ini aku bekerja di Jinko. Aku di sini untuk mengambil mobil Tuan Muda Jin. Untuk mengambil mobil Tuan Muda Jin? Gila, gila, gila. Kau benar-benar payah. Bagaimana kau bisa berbohong tanpa merasa malu? Aku sudah menyelidiki tentangmu. Dengan resume-mu, tidak mungkin kau kenal Tuan Muda Jin. Tuan Wang ternyata menyelidiki aku di belakangku. Jangan bilang setelah sekali pandang kemarin, kau jatuh cinta padaku? Jangan. Kegeeran. Status sosial tidak bisa ditentukan hanya dengan sekali pertemuan. Mungkin aku memang semacam Tuan Muda Jin. Lupakan saja. Aku tidak bisa berdebat denganmu. Suster Lee sudah kembali.
Tuan Wang, uang di kartu ini tidak cukup. Tidak mungkin. Kartu ini, ayahku sendiri yang memberikannya padaku. Bagaimana mungkin uangnya tidak cukup? Kedua orang ini pasti sudah melakukan tipu muslihat. Mobil ini milikku sekarang. Tuan Wang, kemarin aku pergi mencarimu untuk berkolaborasi dan kau menolak. Dan sekarang tidak ada uang di kartu. Dan kau hanya mempermalukan dirimu sendiri di sini. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukatakan tentangmu? Selamat, Tuan Qian. Setelah kau berikan mobil ini pada Tuan Muda Jin, kau pasti akan mengamankan investasi keluarga Jin. Jangan senang dulu. Wang Lin, kau yakin ada uang di kartu ini? Kartu ini dari ayahku. Dia menyuruhku membeli mobil. Pasti ada cukup uang. Ini cukup jelas. Pasti Tian Shuo dan Supervisor Li yang menipu uang dari kartumu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Supervisor Li, panggil beberapa orang dan usir mereka. Jika kau tidak menyembunyikan apapun, kenapa kau panik? Aku hanya kau baru saja menukar kartu dengan Supervisor Li dan menukarnya. Sebenarnya tidak ada uang di kartu itu. Kau beraninya kau memfitnah kami. Satpam, mana satpam? Usir mereka. Mencuri uang dari kartu seseorang seperti ini. Apa kau tidak takut melanggar hukum? Manajer umum tidak ada di sini. Akulah hukumnya. Supervisor Li. Kau punya nyali. Tuan San, direktur dealer mobil. Manajer umum, Supervisor Li. Siapa yang kau coba usir? Mereka, Tuan San. Kau tidak tahu apa yang dilakukan kedua orang ini. Tuan San, kenapa kau memukulku? Apa kau mengerti sekarang? Saya. Apa kau mau bicara sekarang? Atau aku akan mengirimu ke penjara lalu kau bicara? Aku akan bicara. Jangan kirim aku ke penjara. Itu dia. Tian Shuo lah yang menipuku. Dia yang mengajariku melakukan ini. Hei, Supervisor Li. Jangan coba-coba menjebakku. Kau sendiri yang menggesek kartunya. Dan kau sendiri yang memberitahu Wang Lin bahwa kartunya tidak ada uang. Apa hubungannya dengan kami? Ayo pergi. Tuan Qian, mau lari kemana kau? Jika bukan urusanmu, jangan bertingkah begitu bersalah. Manajer umum tidak ada di sini. Tian Shuo awalnya berniat menggunakan 1 juta untuk menyogokku. Jadi aku akan menjual mobil itu padanya. Tapi dia tidak punya 1 juta ekstra di rekeningnya. Jadi dia memintaku untuk mengambil kartu Wang Lin dan menggeseknya juga. Jika berhasil, itu akan dianggap sebagai pembayarannya untuk mobil itu. Setelah kesepakatan selesai, dia akan memberiku 10 juta lagi. Artinya, Wang Lin punya cukup uang di kartunya. Kartu yang baru saja berhasil digesek. Milik Wang Lin, kan? Tuan Wang punya cukup uang di kartunya. Tuan Muda Jin, mobil ini sekarang milikmu, Tuan Wang. Ini semua ide buruk Tian Shuo. Presiden Su menginginkannya. Dia ke penjara jika kau melakukan ini. Minggir. Usir ketiga orang ini dari sini. Kirim mereka ke penjara. Tuan San, aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong ampuni aku. Saki, Sumi, aku akan mengingatmu. Ayahku kenal orang dalam. Saat aku keluar, aku akan membunuhmu. Membunuhku? Kau harus tahu siapa aku. Aku takut kau bahkan tidak akan berani kentut. Tuan Wang, Tuan Su, saya mohon maaf atas kelalaian dealer. Kami telah membuat Anda jadi bahan tertawaan. Antarkan mobilnya ke kediaman Jin. Ada urusan yang harus kurus, jadi aku pergi sekarang. Tak bisa, Bung. Kenapa tidak? Saya sudah bayar. Pengurus Yo bilang tadi, kalau Tuan Suming yang akan ambil mobil keluarga Jin. Walau kau sudah bayar, mobil ini dipesan oleh keluarga Jin. Transaksi ini melanggar aturan. Begini saja, Wang Lin, kubicarakan dengan pengurus Yo dan bilang kalau mobil ini hadiah darimu untuk Tuan Muda Jin. Kalau kau yang bilang, pengurus Yo pasti mau dengar. Tentu saja. Aku cukup dekat dengan pengurus Yo. Dan aku juga punya kedudukan tertentu di perusahaan Jin sekarang. Kedudukan? Bukankah kau cuma karyawan biasa di perusahaan Jin? Pengurus Yo sedang menelepon. Biar kubicarakan dengannya. Halo, pengurus Yo, Tuan Muda. Saya di dealer untuk menjemput Anda. Ada yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, aku juga ada yang ingin kukatakan padamu. Soal mobil untuk Tuan Muda Jin. Anggap saja hadiah dari Wang Lin. Dia sudah membayar. Itu saja. Tuan San,
Bagaimana kalau kau bicara dengan pengurus Yo? Pengurus Yo, turuti saja kata Tuan Suming. Antar mobilnya ke kediaman Jin. Baik, pengurus Yo. Baik, pengurus Yo. Siapa Suming ini? Dia bahkan bisa memengaruhi pengurus Yo. Dia bahkan bisa memengaruhi pengurus Yo. Tuan Wang, saya ucapkan terima kasih atas nama Tuan Muda Jin. Aku juga akan sampaikan ini pada Tuan Jin tua nanti. Minta dia mengembalikan hotel kepadamu. Terima kasih. Sama-sama, Tuan Wang. Apa hubunganmu dengan Tuan Muda Jin? Kenapa manajer Yo mau mendengarkanmu? Bagaimana kalau ku bilang, akulah Tuan Muda Jin? Meski kau membantuku, lejahaman ini sama sekali tidak lucu. Aku sungguh. Halo, ayah, ada apa? Cepat bersiap. Tuan Muda Jin sudah pergi ke perusahaan real estate Sufeng. Apa? Bukankah Tuan Muda Jin masih di luar negeri? Bagaimana mungkin dia ada di perusahaan real estate Sufeng? Jangan bilang apa-apa dulu. Cepat pulang. Aku harus bicarakan denganmu soal mengunjungi Tuan Muda Jin. Baiklah. Aneh. Kau bilang barusan, Tuan Muda Jin bekerja di perusahaan real estate Sufeng? Tuan Muda Jin sudah kembali. Kau tak seharusnya menyamar sebagai orang lain. Sampai jumpa lagi. Ting Ting, aku juga pergi dulu. Aku akan bicara dengan manajer Yo dan memintanya untuk mengurus sesuatu untukmu. Berdiri di sini seharian, terlalu melelahkan untukmu. Benarkah, Suming? Terima kasih. Sama-sama. Tuan Muda, manajer Yo, ku dengar ada orang yang menyamar sebagai aku di perusahaan real estate Sufeng. Ya, Tuan Muda, aku di sini untuk membicarakan hal ini denganmu. Perusahaan real estate Sufeng adalah perusahaan yang baru saja diakuisisi oleh Tuan Jin tua. Apa rencanamu? Nah, atur posisi untukku di perusahaan real estate Sufeng. Aku ingin ke sana sendiri besok dan melihat siapa yang berani menyamar sebagai aku. Atur pekerjaan kantor untuk Luo Tingting. Pekerjaan ini terlalu berat untuknya. Terlalu banyak. Baik, Tuan Muda. Benar. Bagaimana kabar kakekku? Apakah dia sudah bangun? Kondisi Tuan Besar Jin sudah stabil. Ketika dia bangun, dokter akan segera memberitahu kita. Tuan Muda tidak perlu khawatir. Oh, dan ini adalah jam tangan yang dipilih sendiri oleh Tuan Besar Jin. Ini adalah salah satu hadiah yang dia siapkan untukmu. Harganya 800 juta. Terimalah, Tuan Muda. 800 juta untuk sebuah jam tangan? Jangan kaget, Tuan Muda. Ini uang receh. Untuk keluarga Jin, aku akan menyimpannya kembali di villa untuk saat ini. Aku akan bekerja di Sufeng Real Estate besok. Terlalu mencolok untuk dipakai. Baik, Tuan Muda. Berikan saja padaku. Zihao, ini uang kita yang terakhir. Bu, aku mohon, tolong berhenti berjudi, oke? Pelayan Yo. Siapa orang itu? Berikan padaku. Berikan padaku. Dia bibilan, pengurus rumah tangga keluarga Jin. Dia sangat hemat setiap hari. Tapi putranya benar-benar payah. Meskipun dia punya pekerjaan, tapi dia menghabiskan uang seperti air. Dia masih bergantung pada ibunya untuk bertahan hidup. Berikan ke sini. Sudah dengar? Gadis baru hari ini. Xin Wubie, Luo Tingting. Dia sangat tidak tahu malu. Hei, manajernya datang. Semuanya, berhenti sejenak. Ini adalah rekan baru departemen kita, Suming. Semuanya, tepuk tangan. Halo, semuanya. Suming, bos memberitahuku semuanya. Kau dan Luo Tingting sama-sama diatur oleh pelayan Yo. Bekerja keras. Jika kau butuh sesuatu, beritahu aku. Terima kasih, manajer Huang. Semuanya, kembali bekerja. Lanjutkan. Ada apa dengan Ting Ting? Kudengar begitu dia tiba hari ini. Dia mulai mendekati Zihao. Dia benar-benar mata duitan.
Apa yang kalian bicarakan? Kau baru saja sampai di sini. Jadi kau mungkin belum tahu. Seorang karyawan wanita baru mulai hari ini, bernama Luo Tingting. Begitu dia tiba, dia menempel pada tuan muda terkaya di departemen kita. Hei, ku dengar bahwa Luo Tingting bahkan tidak melakukan wawancara. Bos, langsung memproses perekrutannya. Kupikir ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Ternyata dia hanya mata duitan. Apa kau punya bukti untuk menyebarkan rumor ini? Bukankah itu sudah jelas? Luo Tingting pasti berselingkuh dengan bos. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke Sufeng Real Estate? Sayangnya, bos tidak tahu betapa manipulatifnya Luo Tingting. Dia baru saja tiba di sini, dan dia sudah mendekati tuan muda terkaya di departemen kita. Kalian sedang menyebarkan rumor, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Tingting, Sumi, bukankah kau di Jin Group? Kenapa kau juga di Sufeng Real Estate? Bukankah Sufeng Real Estate diakuisisi oleh Jin Group? Aku meminta pelayan Yong untuk secara khusus mengaturku datang ke sini untuk menjagamu. Oh, jadi kalian berdua saling kenal? Ku bilang, Luo Tingting, kalian, masa ia pacarmu, sih? Bukan, betul, aku pacarnya. Kau menyebarkan gosip tentang dia, tepat di depanku hari ini? Kurasa kalian gak mau kerja di sini lagi. Smi, Tingting, jangan takut. Aku di sini. Astaga, ini butuh aku untuk membereskan kekacauan ini. Luo Tingting sudah punya kamu. Dia juga main-main sama bosnya. Dan sekarang dia menggandeng Zihao. Ya ampun. Luo Tingting, kau bermain api. Selingkuh dengan mereka semua. Gimana bisa kau begitu? Kotor, aku dan Tingting, kami baru mulai kerja di sini hari ini. Mana mungkin kami kenal orang-orang berantakan itu? Kita semua tahu siapa yang benar-benar kotor di sini. Kurasa kau harus putusin pacarmu ini, tendang dia ke jalan. Ketemu banyak cowok sekaligus. Siapa tahu dia kena penyakit apa? Kau. Hei, semuanya di sini. Ayo. Kutraktir kopi. Kopi dariku. Terima kasih, Zihao. Kok bisa dia? Jadi bocah manja ini kerja di departemen ini juga. Jin Zihao, apa kau yang nyebarin gosip tentangku? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Luo Tingting, kau menerima hadiahku, dan sekarang kau menjelek-jelekanku? Aku tidak menerima hadiah itu. Kau memaksaku. Kalian semua dengar itu, kan? Aku sudah memberinya hadiah. Dia tidak mengembalikannya. Jadi itu artinya dia menerimanya. Benar, kan? Apa? Munafik? Ngaku saja kau mengambilnya. Cewek matre. Bisa dipahami. Cuma, aku benar-benar tidak menerimanya. Kau memaksaku. Dan aku sudah mengembalikannya padamu. Mengembalikannya? Jangan pura-pura. Kau. Luo Tingting, kau sangat tidak sopan. Kau bahkan punya tato di bahu. Lepaskan. Tak kusangka. Seleranya seburuk itu. Tato ya? Jelek. Itu bukan tato. Itu tanda lahir. Aku memilikinya sejak kecil. Suming, jangan salah paham. Aku tidak salah paham. Kalaupun itu tato, bukan masalah besar. Tidak ada yang memalukan bagi seorang gadis yang memiliki tato. Itu beberapa orang berpikiran kotor, yang melihat semuanya kotor. Kau menyindir siapa? Ulangi lagi, aku tantang kau. Lepaskan. Kalau tidak, aku takkan ragu untuk mengusirmu dari perusahaan ini. Atau bahkan dari Jiangcheng. Kalian semua dengar itu? Kalian semua lihat itu? Dia cuma anak baru. Dan dia punya mulut besar. Lucu sekali. Kau tahu siapa Zihao? Kau tahu statusnya? Berpikir dia bisa membuat Zihao lenyap dari Jiangcheng. Kurasa kau tidak gila. Kurasa kau kebanyakan makan tai. Siapa yang makan tai di kantor? Sepagi ini? Gosip sekarang. Liar sekali. Maaf semuanya. Aku terlambat lagi. Terima kasih kopinya, Zihao. Sama-sama. Cuma kopi doang. Gak seberapa. Gak kayak bocah ingusan. Yang bahkan beli minum aja gak mampu. Cuma bisa ngupet. Sambil makan tai di ambiar. Itu Elo.
Lu kenal dia? Iya. Dulu, dia tuh kerja serabutan macam-macam buat beliin kado pacarnya. Dia bahkan pernah nyuci mobil gue, sama nganterin pesanan makanan gue. Gue udah tahu. Jadi dia keren banget, ya? Pantesan aja norak banget. Jujur aja deh, gimana caranya lu bisa masuk Sufeng Real Estate? Mendingan lu gak usah tahu deh. Takutnya ntar lu pada ngompol. Kalau gue kasih tahu. Ya udah, kasih tahu aja. Biar kita pada takut. Gak percaya gue. Si Kre ini malah sok misterius. Jangan bilang kalau lu tuh sebenarnya anak orang kaya. Ngomongin soal anak orang kaya, Zihao tuh contohnya. Zihao bisa dapetin apa aja yang dia mau. Baju-bajunya, semuanya merek terkenal. Gak level sama orang-orang sok kaya. Gak ada apa-apanya. SSTT, pelan-pelan dong. Ini, jam tangan ini. Bukankah ini jam tangan custom yang kakek kasih ke gue? Kok bisa ada di tangan dia? Ya ampun. Jangan-jangan ini jam tangan yang dipesan khusus sama kakek Jin? Ini, gue pernah beruntung lihat langsung sekali. Ini beneran jam tangan yang dipesan khusus sama kakek Jin. Gue dengar harganya 800 juta. 800 juta. Gak sengaja. Pamer kekayaan, nih. Si Kre. Terus, pernah lihat yang beginian? Yakini jam tangan ini punya lu? Maksud lu apa? Bukan punya gue. Masa ia punya lu? Dasar Kre, lu, orang Kre kayak lu. Mana mungkin pernah lihat jam tangan semahal ini? Mana mungkin dia pernah lihat? Zihao, jam tangan lu ini beneran yang dipesan khusus sama kakek Jin? Gue dengar jam tangan kakek Jin itu buat cucunya. Itu hadiah buat acara reuni keluarga. Jangan-jangan Zihao kan juga marga Jin. Jangan-jangan dia cucunya kakek Jin, cucu kakek Jin? Bener gak, Zihao? Apa lu di sini sama kita buat ngerasain hidup susah? Jam tangan ini gue pakai di tangan gue. Masih ragu juga? Ya ampun, gosip di luar udah nyebar kayak api. Katanya cucunya kakek Jin ada di Sufeng Real Estate kita. Ternyata beneran. Zihao, aduh, Tuan Muda Jin. Mulai sekarang, kita ngandelin lu buat naik pangkat sama gaji, ya? Pasti. The film was Dasar translated and penjilat, narrated by M Media. bajingan. Apa? Iri? Ya, sama gue, Tuan Muda? Hah? Singkirin tangan kotor lu dari gue. Gue tanya nih, gimana caranya jam tangan kakek Jin bisa ada di tangan lu, Bude? Ya? Penjelasan gue tadi kurang jelas, ya? Suming, udah deh, jangan bikin malu di sini. Iya, nih. Sebelum Tuan Muda Jin marah. Banget. Pacar gak tahu malu lu itu. Pergi sejauh-jauhnya. Menyuruh siapa untuk pergi kau? Manajer Huang. Apa karyawanmu gak ada kerjaan selama jam kerja? Kalau kerjaannya cuma nyebarin gosip, apa gunanya mereka buat perusahaan? Saya pastikan untuk mendisiplinkan mereka. Semestinya kalian semua minta maaf padanya. Sekarang, minta maaf padanya. Dia pikir dia siapa? Apa? Suming dan Luo Tingting diutus langsung oleh Kepala Yo untuk membimbing pekerjaan kita. Kalau kalian macam-macam sama mereka, kalian semua dipecat. Kepala Yo, dia cuma hanya seorang manajer umum. Kau tahu siapa Zihao? Zihao, kau menghamburkan uang. Tapi itu artinya keluargamu memang kaya. Dibandingkan status Kepala Yo, kau jauh di bawahnya. Jam tangan ini, Bekra. Ini, bukankah ini jam tangan pesanan Pak Tua Jin? Harganya 800 juta. Jadi, manajer Huang, katakan padaku, siapa yang harus minta maaf pada siapa? Katanya Tuan Muda Jin ada di Sufeng Real Estate, bekerja di Sufeng Real Estate. Mungkinkah Zihao, cucu Pak Tua Jin? Manajer Huang,
Zihao adalah cucu Pak Tua Jin. Dia di sini untuk merasakan hidup. Kalau ini tidak ditangani dengan baik, posisimu sebagai manajer bisa jadi milikku. Anda pikir manajer Huang kayak kalian suka jilat atasan? Smi, minta maaf pada Zihao sekarang. Kau apa? Biar ku bilang. Mulai sekarang, apapun kata Zihao, kalian turuti. Jangan pikir cuma karena kau diutusi Yoyo. Itu penting. Takkan mempan. Zihao, aku sudah tangani itu dengan baik, kan? Bagaimana menurutmu? Ini, aku mau kau pecat. Sumi dan Luo Tingting. Sekarang juga. Jin Zihao, jangan keterusan. Jangan pikir, cuma karena jam tangan itu ada di pergelangan tanganmu. Kau tuan muda Jin, bukan aku. Mungkinkah itu milik pacarmu yang malang itu? Baiklah. Semuanya, tenang. Zihao, lihat, tentang Suming dan Luo Tingting. Dia memang dari Jin Group, diutus ke sini. Tanpa perintah dari atas, sulit bagiku untuk bertindak. Bagaimana kalau begini? Kami bapak-bapak tidak menerima orang picik. Biarkan mereka tetap di sini dan kita amati mereka beberapa hari lagi. Baiklah, kita tunggu beberapa hari lagi. Nanti, aku akan bilang ke Pak Tua Jin sendiri. Minta Pak Tua Jin sendiri memecat mereka berdua. Bocah manja. Kau curi jam tanganku, dan kau pikir kau bisa mengambil posisiku? Jin Zihao. Pagi ini, waktu aku datang kerja, aku lihat kau di bawah dengan seorang wanita paruh baya. Siapa dia? Jangan bilang, dia tahu aku ambil uang dari ibuku. Ada yang mencari Anda, manajer Huang. Manajer Huang, ada yang mencari Anda di luar. Siapa? Zihao. Bukankah ini tante yang kulihat di bawah tadi pagi? Jin Zihao. Dia mencarimu, kan? Zihao. Zihao, kau kenal dia? Zihao, apakah ini pembantumu? Sepertinya dia butuh sesuatu. Jin Zihao, ibumu datang. Kita lihat saja, sampai kapan kau bisa begini? Sudah berapa kali ku bilang, jangan datang ke kantorku, pergi saja. Zihao, ini sup ayam yang kubuat semalam. Kau sibuk bekerja. Minumlah untuk menyegarkan badanmu. Oh, tak perlu. Biar ku bilang, kalau mereka tahu kau ibuku, maka semuanya akan berakhir. Pergi saja. Ini, bawalah sup ayam ini. Tidak, tak apa. Ibu memasaknya selama beberapa jam. Kau harus meminumnya selagi hangat. Ah, aku tak mau. Apa kau tuli? Pergi. Apa kau tak takut mempermalukanku? Bibi, kami akan meminta seseorang membersihkan ini. Jangan khawatir. Ini kotak makan siangmu. Zihao, siapa ini? Ini pembantu kami. Dia membawakanku sup ayam. Ini benar-benar keluarga kaya raya. Bahkan pembantunya sangat berkelas. Dia bahkan secara pribadi mengantarkan sup ayam untuk Tuan Muda Jin. Aku sangat iri. Seandainya aku punya kakek Jin sebagai kakekku, itu pasti luar biasa. Ya, lagi pula, tidak semua orang bisa menjadi cucu kakek Jin. Kan? Ayo pergi. Aku pergi. Sup ayamnya tumpah. Akan kubuatkan lagi untukmu nanti malam. Zihao, ingat untuk pulang dan makan malam nanti. Sekarang pergi, sana. Jin Zihao. Bibi sudah susah payah membuat sup ayam itu. Dan kau sengaja menumpahkannya. Bukan urusanmu. Aku muak, oke? Hah? Kalau kau mau, kau bisa jilat dari lantai. Menghemat tugasku, membersihkannya. Kau... Sumi, apa yang kau lakukan? Dia Tuan Muda Jin. Sumi, sudahlah. Tidak mungkin mencoba menyamar sepertiku, ya? Pamer kemana-mana. Akan kubiarkan kau pamer sesukamu. Dengar? Nah, bagaimana kalau kita lupakan saja ini? Kita ada acara team building hari ini.
Jangan merusak kesenangan semua orang. Oke? Jin Zihao. Pak Tua Jin baru-baru ini mengakuisisi Platinum Han. Jika kau benar-benar Tuan Muda Jin, maka bawa kami ke Platinum Han untuk acara team building kami. Bagaimana? Platinum Han? Hebat, Zihao. Aku belum pernah ke hotel semewah itu. Ini akan membuka mata. Zihao, kau sangat kaya. Bawa kami ke sana. Ya, bawa kami. Sungguh sial, satu meja di Platinum Han. Harganya setidaknya 100.000. Suming mencoba menghancurkanku sepenuhnya. Ya, Jin Zihao, bukankah kau bilang kau, Tuan Muda Jin, kalau begitu bawa kami ke hotelmu sendiri untuk team building. Bukankah itu lebih mudah? Apa? Tidak mampu? Tidak mampu? Lucu sekali. Yang tidak mampu adalah kau. Baiklah. Malam ini, sampai jumpa di Platinum Han. Terima kasih, Tuan Muda Jin. Baiklah, ayo pergi. Hanya 100.000 yuan. Satu meja, masalah kecil. Tuan Muda Gadungan. Kita lihat bagaimana kau membayarnya nanti. Bagus. Akhirnya menampakkan batang hidungmu. Cepat siapkan hadiahnya. Malam ini, aku akan pergi sendiri ke Platinum Han untuk mengunjungi Tuan Muda Jin. Dengan kemampuan Tuan Muda, dia pasti akan menyelesaikan investasi di tempat. Undangan reuni keluarga. Biarkan orang-orang bodoh itu berebut. Bagus sekali. Mobil yang kita siapkan untuk diberikan kepada Tuan Muda Jin terakhir kali. Suruh Kuan Lin, sundal itu, yang mengurusnya. Kali ini, kita harus berhasil. Ayah, malam ini, Tuan Muda Jin mengadakan makan malam di Platinum Han. Aku menyuruh seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Kurasa, seseorang pasti menyamar sebagai Tuan Muda Jin. Seseorang benar-benar menyamar sebagai Tuan Muda Jin. Anda tak perlu terlalu sopan. Pak Tua Jin hanya dirawat di rumah sakit, bukannya meninggal. Aku akan pergi malam ini dan membantu Pak Tua Jin menyelesaikan masalah ini. Semoga saat Pak Tua Jin bangun, dia akan tenang dan mengembalikan hotel yang kita akuisisi kepada kita. Seperti yang diharapkan dari Platinum Han, hanya bisa makan di sini, membuat hidupku berharga. Maaf membuat kalian semua menunggu. Izinkan aku memperkenalkan kalian semua kepada ini, pacarku. Ah, kok kamu? Kalian berdua saling kenal? Tidak. Ya. Oh, Fang Fang, kenapa kamu gugup sekali? Suming adalah mantan pacarmu. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya? Oh, Fang Fang, mana uangmu? Kamu menggantikannya dengan pacar baru secepat ini? Mantan pacar? Qian Shuo. Fang Fang, bukankah kamu bilang padaku sebelumnya kalau kamu cuma punya satu pacar sebelumnya? Aku hanya tidak mau Tuan Muda Jin berpikir macam-macam. Aku bersumpah, aku hanya mencintaimu. Semua yang lain hanya untuk bersenang-senang. Jangan khawatir, Fang Fang. Aku tidak bilang aku tidak percaya padamu, kan? Benar, kan? Biar ku bilang, aku sudah belajar dari kesalahanku dengan Suming. Dia penuh omong kosong. Tak akan ada yang percaya padanya. Benar, kan? Penuh kebohongan. Aku sudah kapok. Jalan teh hijau sama anjingnya, itu saja. Lihat saja nanti, bagaimana aku akan menampar wajah mereka. Apa yang kau lakukan? Ayo pergi, ikuti aku, teman-teman, ke ruang pribadi untuk berpesta. Ayo. Smi, aku peringatkan kau, jaga mulutmu. Aku sekarang dekat dengan Tuan Muda Jin. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, percayalah, aku akan meminta Tuan Muda Jin mengusirmu dari Jiangcheng. Aku tak punya waktu untuk mengurusi omong kosongmu. Kau lihat saja nanti, bagaimana Tuan Muda Jin gadunganmu itu akan menunjukkan warna aslinya. Kau, Tuan Muda Jin gadungan. Apa maksud Suming dengan ini? Permisi, apakah Anda sudah reservasi? Kau benar-benar tak punya mata untuk detail. Jangan bilang kau tak mengenali jam tangan ini. Aku benar-benar tidak. Permisi, apakah ini Jin Zihao? Memalukan sekali. Smi, ngakak lu ngapain? Jam tangan gue ini bukan barang sembarangan yang bisa dilihat orang. Ngerti? Ya, kan? Betul sekali. Jam tangan ini. Udahlah,
Lily, gak usah dijelasin ke mereka. Cepetan, cariin kita ruangan privat. Baik, Tuan. Kamar standar kami. Minimum pembelanjaannya 100.000. Kamar Supreme Deluxe. Kamar VIP 188.000. Kamar standar saja, boleh juga. Ini cuma acara kumpul tim departemen biasa. Kok, gak bisa gitu dong? Kita bisa ambil kamar standar, gak masalah. Tapi masa lu nurunin gengsi lu? Ke ruangan, murahan kayak gitu? Iya, Jin Zihao, gengsi lu kan tinggi. Minimal lu harus ambil kamar Supreme, biar sesuai gengsi lu. The film was Udahlah, translated kalian and ini aired bukan in duit social kalian, media. jadi gak peduli, ya? Kalau kalian gak mampu, gue yang bayar. Ini bukan kartu mainan lu lagi, kan? Lu jangan mau jual lagi, ya? Baiklah, mending lu minggir sana. Gue gak ada waktu buat main rumah-rumahan sama lu. Manager, ambilkan kami kamar standar. Jin Zihao, lu gak sanggup bayar kamar yang lebih mahal, ya? Mimpi lu. Gue gak sanggup. Amit-amit. Kalau lu sanggup, ya bayar aja sendiri. Jangan mentang-mentang gara-gara kita. Jadi begini, gimana kalau begini? Dan, gimana kalau begini? Jin Zihao, kamar Supreme VIP-nya 800,000. Nanti pas bayar, gue bayarin separuh buat lu. Gimana, Jin Xiao? Jangan bilang lu lagi bokek, ya? Masa sih? Cuman kamar Supreme Luxury VIP doang, kan? Cuman 800.000, kan? Sekalian aja kita puasin rasa penasaran si Suming yang sok itu, kan? Benar, kan? Duit gue banyak, nih. Jin Xiao baik banget, sih. Zihao emang jago. Zihao keren banget. Biar kita bisa ngerasain kehidupan mewah, dia rela ngeluarin 800.000. Salah, bukan 800.000, tapi 400.000. Soalnya tadi, si Suming yang sok itu, dia sendiri yang bilang, dia mau bayar 400.000. Nanti, kita lihat bareng-bareng gimana dia bayarnya. Mending lu pikirin diri lu sendiri aja. Jangan sampai minta duit ke orang tua lu lagi. Gue gak ngerti, bacot lu. Kamar Supreme VIP, deposit 100.000. Gue gesek dulu kartu bapak ini. Setelah selesai makan, bisa bayar masing-masing. Gue cuma punya 100.000 yang gue colong dari mama di kartu gue. Gimana dong? Dasar anak mami tukang numpang. Kita lihat aja, nanti gimana lu bayarnya. Jangan sungkan-sungkan, ya, malam ini. Pesan yang paling mahal, pesan aja yang mahal-mahal. Kalau lebih pun, 800,000. Gue sama Jin Xiao yang tanggung. Makasih, Jin Xiao. 800,000. Kayaknya gue harus. Benar, kan? Salah satu. Semuanya, tolong. Kalian semua, pesan sesuatu. Jangan cuma duduk diam saja. Ayo, ayo. Salah satu dari ini. Semuanya ini. Aku ingin semuanya. Smi, apa kau benar-benar punya uangnya? Tentu saja, beberapa waktu lalu. Aku menolong manajer Yo, dan dia memberiku banyak uang. Benarkah? Kalau begitu, aku takkan sungkan. Jangan sungkan sama sekali. Nanti, lihat saja bagaimana si lintah darat itu, Jin Zihao, menunjukkan warna aslinya. Manajer. Ku dengar kau punya sebotol anggur 200.000 di sini. Bawakan aku satu. Apa? 200,000. Sebotol? Apa? Tuan Muda Jin menganggapnya terlalu sedikit. Satu botol tidak cukup. Kalau begitu, tambah satu lagi. Bukan begitu maksudku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku paham. Tuan Muda Jin, Anda pikir itu terlalu murah? Manajer, lupakan botol yang tadi. Bawakan kami yang 600.000. 5 botol. Baik. Tuan, bagaimana ini? Bagaimana ini? Suming ini, dia mencoba membuatku bangkrut. Tuan Muda Jin, apakah ini cukup? Jika tidak, kita bisa pesan lagi. Cukup, cukup. Itu terlalu banyak. Kita tidak bisa menghabiskan semuanya. Kalau tidak habis, kita bisa berikan ke semua orang sebagai hadiah. Cuma beberapa ratus ribu per botol. Tuan Muda Jin kita tidak kekurangan uang. Bagaimana mungkin Jin Zihao kekurangan uang? Dia tuan muda keluarga Jin, cucu kakek Jin. Tentu saja. Tuan Muda Jin, kita tidak akan peduli dengan
beberapa ratus ribu. Tapi kamu, Suming, saat waktunya tiba untuk membayar setengahnya. Jangan sampai merengek miskin. Siapa yang akan merengek? Masih belum jelas. Tuan Muda Jin, apakah makanannya cukup? Jika tidak, kita pesan lagi. Cukup. Banyak, banyak. Kita baru memesan sedikit, dan sudah 5 juta. Bagaimana aku akan membayar ini? Baiklah, cukup sekian dulu untuk sekarang. Hidangkan makanannya. Baik, Tuan. Jin Zihao, kenapa wajahmu begitu pucat? Jangan bilang kau menderita kecemasan karena menghabiskan uang. Ya, Jin Zihao, kau sangat berbeda dari dirimu yang sok. Pagi ini, jangan bilang kau menyesal menghabiskan uang. Kalau kau memang keberatan, aku juga bisa mentraktirmu. Aku tidak keberatan. Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan. Kau mau kemana? Makanannya bahkan belum datang. Kau tidak mau kabur sebelum bayar, kan? Aku hanya berpikir, di sini terlalu panas. Aku keluar untuk mencari udara segar. Kalian, makan saja duluan. Cepat kembali. Biar ku bilang, makan ini setidaknya 5 juta. Kalau kau tidak minum beberapa gelas, itu akan membuang-buang uang yang akan kau bayar. Smi, apa kau pikir dia? Aku juga bisa mengobatimu. Lihat nih, dia udah mau ngompol. Dasar anak manja pengangguran. Kerjamu nggak benar, gayamu selangit. Dan kau berani-beraninya menyamar jadi aku? Kali ini, aku harus kasih pelajaran. Ibu di mana? Cepetan ke Platinum Han, bawain aku uang. Tolong aku, Bu. Kalau ibu nggak bawain aku uang, aku bakal mati di sini malam ini. Mati di sini. Kau sudah menghabiskan semua uangku. Mana aku bisa dapat uang? Pinjam. Kalau benar-benar nggak bisa, kamu bisa ke villa keluarga Jin dan curi sesuatu untuk dijual. Bukannya kamu kerja jadi pembantu di sana? Anak macam apa yang sudah kubesarkan? Aku nggak peduli. Besok, kalau kamu masih mau lihat anakmu, maka siapin uangnya. Kenapa? Tuan Muda Jin belum kembali? Mungkin dia kabur setelah makan. Dia, Tuan Muda Jin harus menganggapmu pembawa sial dan gak mau sama kamu. Makanya dia pergi. Kalau nggak percaya, cari dia. Mungkin dia kabur ke suatu tempat buat pinjam uang. Ya ampun, akhirnya kamu datang. Zihao, ada apa hari ini? Udahlah, gak usah banyak tanya. Kasih aja uangnya, terus cepat pergi. Kalau mereka lihat kamu, bakal gak enak. No, kamu harus ceritakan semuanya hari ini. Cerita apa? Aku tanya, mana uangnya? Cuma segitu yang ada. Aku sampai harus pinjam dari orang lain. Zihao, ibu mohon, tolong berhenti buang-buang uang, ya? Uang segitu nggak cukup buat beli peti mati buatmu. Zihao, kamu ngapain? Uang ini aku pinjam semua. Ngapain dipungutin? Kamu pungutin apa? Ku kasih tahu ya, beberapa ribu yuan. Nggak ada apa-apanya. Apa kamu nyimpen uang diam-diam? Kasih ke aku, berikan padaku. Zihao, uang ibu habis buat kasih makan kamu. Ibu beneran udah nggak punya uang lagi. Aku bilang, bukankah kamu udah jadi pembantu di keluarga Jin selama bertahun-tahun? Kamu pasti udah nyolong. Mati di sini, jual aja beberapa barang, nggak bakal dapat uang, gitu? Zihao, keluarga kita udah nggak punya uang lagi buat kamu. Kenapa nangis? Bisanya cuma nangis. Apa gunanya panggil aku, ibu? Kamu ini gunanya apa? Jin Zihao, kamu lagi ngapain? Tante, ibu baik-baik saja. Zihao, oh, ternyata kamu di sini. Barusan, Sumi nuduh kamu kabur setelah makan. Masa sih? Kok uang ini berserakan di lantai? Kamu ini perempuan. Ini siapa? Ini pengasuh Zihao. Jadi ini pengasuhnya.
Tapi kenapa pengasuhmu nggak kerja di rumah? Ngapain dia di Platinum Han? Iya, Zihao. Bukannya pengasuhmu baru saja membawakanmu sup ayam pagi ini, sekarang dia nganter apa lagi? Bibi, kumpulkan uangmu. Jangan biarkan orang jahat menghamburkan uangmu. Bibi, uang ini Jin Zihao tidak memaksamu untuk membawanya ke sini, kan? Tidak, tidak. Bibi, dia bahkan tidak menganggapmu manusia. Kenapa kau masih melindunginya? Saya. Diam. Bagaimana aku mendisiplinkan pengasuhku? Bukan urusanmu. Betul. Ikut campur urusan orang lain. Sok sibuk. Kau bukan pemilik hotel ini. Kau benar-benar keterlaluan. Kau tidak punya hak untuk bertindak begitu sombong di sini. Jin Zihao, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Di depan semua orang, akui siapa dirimu sebenarnya. Lalu sungkem pada ibumu dan minta maaf. Mengaku apa? Aku Tuan Muda Jin. Ngaku apa? Aku peringatkan kau. Berhenti ikut campur urusan orang lain. The film was Tuan Muda Jin. translated and narrated by M. Media. Bukankah jam tangan yang dipakainya itu yang dibuat khusus oleh kakek Jin? Dia benar-benar payah. Semuanya, kalian tidak benar-benar percaya. Hanya karena nama keluarga Jin Zihao adalah Jin. Dia semacam Tuan Muda Jin, ya kan? Diam. Tuan Muda Jin. Anda Tuan Muda Jin, kan? Dari mana kau muncul? Perkenalkan, nama saya Qian Shuo. Tak pernah kusangka aku akan bertemu denganmu secara langsung. Oh, Fang Fang. Kenapa kau sembunyi? Bukankah Qian Shuo sayangmu beberapa hari yang lalu kau... Iya, Zhao Fang Fang. Melihat mantanmu. Kenapa tidak menyapa? Mantan. Iya, Fang Fang. Ngapain kau di sini? Ada apa ini? Aku. Jangan khawatir. Saat ini, aku pacar Jin Zihao. Apa yang harus ditakutkan? Cepat katakan. Betul. Aku cewek Tuan Muda Jin. Dia sangat berkuasa. Kenapa aku harus sembunyi? Fang Fang. Kapan kau di belakangku mendekati Tuan Muda Jin? Aku sekarang pacar Tuan Muda Jin. Aku sudah memutuskanmu, gadis jahat. Kemarilah, Tuan Muda Jin. Tolong, Qian Shuo. Kan? Kukira kau di sini hari ini karena kau butuh sesuatu dariku. Kau selalu benar. Aku di sini untuk investasi untuk pesta reuni keluarga. Kan? Kupikir, bagaimana kalau begini? Kau berikan Fang Fang padaku. Aku akan memberimu apa yang kau mau. Bagaimana? Sampah ditukar dengan janji dari Tuan Muda Jin. Lumayan. Tuan Muda Jin, Anda orang berstatus tinggi. Jika Anda tertarik pada Fang Fang, ambil saja dia. Ngapain tanya? Kasih atau tidak kasih? Kau bercanda, kan? Bagus. Permisi, siapa Jin Zihao? Saya. Ada apa? Tolong bayar tagihannya. Jumlahnya 6 juta. Separuhnya lagi dari tagihan ruang privat. Tuan Suming di sini sudah membayarnya. Anda hanya perlu membayar 3 juta saja cukup. 3 juta? Dari mana Suming dapat uang sebanyak itu? Apa benar itu Zihao? Suming sudah membayar. Mustahil. Suming cuma seorang pegawai kantor biasa. Bagaimana mungkin dia seenaknya menghabiskan 3 juta untuk makan? Ini nggak mungkin. Diri pasti nggak punya uang segitu. Tapi, bukankah dia bersama Meneiryo? Kalau begitu pasti Meneiryo yang memberinya uang. Cao Fang Fang, tutup mulutmu. Kenapa kau ada di mana-mana? Sih, kau Jin Zihao. Bayar sekarang. Setelah kau bayar, kita harus pergi. Jangan bilang, kau nggak bisa bayar. Masa sih, Tuan Muda Jin? Kau, dengan reputasimu yang besar, nggak sanggup bayar 3 juta? Gue punya banyak duit, lah. Cuma apa? Qian Shuo, gue mau lihat sampai kapan lo bisa terus berpura-pura. Jadi gue, ada apa? Jin Xiao, gue agak buru-buru keluar rumah dan nggak bawa kartu. Jadi, bisa bayarin dulu, nggak? Gue janji, di pesta keluarga Jin, lo pasti masuk daftar investasi. Gimana? Benarkah? Jin Xiao, pelan-pelan ngomongnya. Smi, rencana apa yang mereka rencanakan? Menurutmu, tunggu saja. Identitas palsunya akan segera terbongkar.
Jin Xiao, Anda benar-benar telah berjasa besar kepada kami. Perusahaan kecil saya sangat membutuhkan investasi dari keluarga Jin. Ayo, 3 juta untuk makanannya. Bayar saja. Cuma 3 juta. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Manager. Makanannya Jin Xiao. Saya yang bayar, Qian Shuo. 3 juta, was kan? translated Nih, and gesek ini. narrated by M Media. Maaf, kami tidak berbisnis dengan keluarga Qian. Saya, Qian Shuo. Saya, Qian Shuo, adalah orang terhormat di Jiangcheng. Berani-beraninya, kau menolak uangku, Qian Shuo. Jangan mempersulit manajernya. Ini adalah konsekuensi dari ulahmu di Platinum Han tempo hari. Konsekuensi? Aku nggak tahu apa yang kau bicarakan. Jangan main-main denganku. Gesek saja. Maaf, ini perintah langsung dari kakek Jin. Apapun yang berhubungan dengan keluarga Qian, Platinum Han tidak ingin terlibat. Panggil manajer umummu. Aku akan menyuruhnya memecatmu. Ini perintah kakek Jin. Tak seorang pun bisa mengubahnya. Kau dengar itu, Qian Shuo? Ini yang terjadi kalau kau menyinggungku. Nah, kan mulai lagi. Aduh, serius deh, pecundang payah. Memangnya kenapa? Bisakah kau berhenti bertingkah sok penting? Tuan Jin Zihao, silakan bayar. Si Qian Shuo nggak guna ini. Sama sekali nggak ada harganya. Lihat, apa ini? Sebuah jam tangan. Ini jam tangan pribadi kakek Jin. Harganya 800 juta. Melihat ini, apa kau masih belum paham? Maksudmu, Jin Zihao adalah cucu kakek Jin? Omong kosong. Kau, manajer lobby, bagaimana kau melakukan pekerjaanmu? Hal kecil ini. Dan aku harus mengajarimu, aku belum pernah melihat cucu kakek Jin. Dan aku tidak tahu apa gunanya jam tangan pribadi kakek Jin. Ini, kukatakan padamu, apa yang kau bicarakan? Kau menghabiskan uang di Platinum Han hari ini. Jadi kau harus bayar. Kakek Jin menghabiskan uang hari ini. Dia juga harus bayar. Ini adalah aturan kakek Jin. Jin Zihao, kau punya uang atau tidak? Apa kau tidak tahu dirimu sendiri? Kalau kau tidak punya uang, jangan sok berlagak. Ini bukan urusanmu. Jangan menyela. Akan kulihat sampai kapan kau bisa bertahan seperti ini. Manager. Di mana Tuan Muda Jin? Dia pewaris keluarga Jin. Termasuk hotel ini juga milik keluarga Jin. Kalau kau menyinggung Tuan Muda Jin, apa kau masih bisa bertahan di sini? Kakek Jin cuma dirawat di rumah sakit, bukan mati. Apa maksudmu dengan ini? Kupikir, bagaimana kalau begini? Aku akan meninggalkan jam tangan ini di sini sebagai jaminan. Nanti, aku akan membawa uang untuk mengambilnya. Bagaimana? Ini harganya 800 juta. Kau dapat tawaran bagus. Kalau jam ini hilang, Zihao dan aku bisa kerja 100 kali seumur hidup dan masih belum bisa membayarnya. Aku tak bisa membiarkan Zihao membuat kesalahan lagi. Zihao, dengarkan aku. Jangan keras kepala. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kukatakan padamu, jangan membuat masalah untukku di sini. Oke? Pergi dari sini. Maaf semuanya. Aku, pengasuh keluarga Jin, Zihao, adalah anakku. Apa? Zihao, anak pengasuh? Benarkah, Zihao? Bukankah kau Tuan Muda tertua keluarga Jin? Tentu saja bukan. Tuan Muda tertua apa? Tuan Muda tertua keluarga Jin tidak akan muncul sebelum pesta pengakuan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Akulah Tuan Muda tertua keluarga Jin, pengasuh kami. Hanya bercanda denganmu. Kenapa kau tidak cepat jelaskan ke semua orang? Bagaimana mungkin kau ibuku? Aku cucu kakek Jin. Cukup. Zihao, nanti, meskipun kau tidak mengakuiku sebagai ibumu, tidak apa-apa. Tapi, ibu tidak tega melihatmu seperti ini. Terus menyusuri jalan yang salah ini. Jangan mengoceh di sini, menipu publik dengan kebohonganmu. Pergi. Bibi, kau baik-baik saja. Jin Zihao, dia ibumu sendiri.
Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Zihao, jangan terus menyusuri jalan yang salah ini. Aku paham. Kalian berdua pasti berkomplot. Jam tangan 800 juta ini ada di pergelangan tanganku. Aku ingin lihat siapa yang berani bilang aku bukan cucu kakek Jin. Aku mengerti. Smi, orang-orang ini semua aktor yang kau sewa, kan? Akting mereka lumayan bagus. Pasti mahal, ya? Diam. Jin Zihao ini pamer nama keluarganya Jin, menipu di mana-mana. Kau buta, benar-benar dibodohi olehnya. Aku tidak akan menuntut. Tapi dia harus berlutut dan foto ke bibi dan minta maaf. Apa? Kau mau aku minta maaf ke pembantu rumah tangga? Kau pikir kau siapa? Jin Zihao. Apa kau sudah hilang akal? Dasar bocah. Kau tak pernah tahu kapan harus berhenti, ya? Seseorang usir Sumi keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Wang Li, ngapain kau di sini? Datang untuk menyelamatkanmu. Kau cerewet sekali. Anda Jin Zihao, kan? Betul. Aku cucu kakek Jin. Seseorang usir dia, hajar dia. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menangkapku? Ibu, tolong aku. MA, tolong. Ting Ting, kau urus Nyonya Lan. Aku takut dia akan bertindak nekat. Oh. Semuanya. Apa kalian semua dengar itu? Jin Zihao baru saja memanggilku, ibu. Kalian masih berpikir dia itu tuan muda Jin, kan? Sumpah, kalian ini bodoh seperti babi. Seseorang, dia bilang dia tuan muda Jin. Dan kalian percaya? Terutama kau, Qian Shuo. Ada yang datang dengan jam tangan mewah, mengaku sebagai tuan muda Jin. Dan kau percaya begitu saja. Aku juga ditipu olehnya. Dengan IQmu itu, kau masih berharap kakek Jin mau berinvestasi padamu? Dan kau terus mencoba menjilat tuan muda Jin. Tuan muda Jin mungkin akan bangkrut gara-gara kau. Wang Lin, mulutmu lumayan pedas. Hei, kau. Aku punya alasan. Alasannya adalah kau bodoh seperti babi. Jin Zihao ini. Hari ini aku akan kuliti dia hidup-hidup. Tuan muda Qian, tunggu aku. Aku salah. Maafkan aku. Tuan muda Qian. Wang Li, bagaimana kau tahu bahwa Jin Zihao adalah si kaya palsu? Aku punya banyak ahli di sekitarku. Banyak sekali. Mudah untuk mencari tahu apa saja. Lagi pula, bagaimana mungkin si kaya sampai hati menipu makanan dan minuman di mana-mana? Benar juga. Tapi apa? Tuan Wang, kau sangat pandai menyelidiki orang. Kenapa kau salah saat menyelidiki aku? Siapa bilang aku salah? Siapa bilang penyelidikanku tidak akurat? Bukankah kau hanya karyawan biasa di Jin Group? Kalau kau tidak menyombongkan diri, kita masih bisa berteman. Baiklah, aku akan mengingatmu. Baik, kalau tidak ada lagi, sampai jumpa lagi. Wang Ling. Bukankah itu tanda lahir di bahu Ting Ting? Bagaimana Wang Lin juga memilikinya? Kenapa kau memukulku? Tak tahu malu. Aku tak tahu kau. Cabul begini. Saya. Tidak, dengarkan aku. Kau salah paham. Menjauhlah dariku. Smi, aku peringatkan kau. Aku datang ke sini hari ini untuk mengurus hambatan kakek Jin. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan macam-macam. Tidak. Dengarkan penjelasanku. Terakhir kali di dealer. Kau menjamin aku dengan Maniryo. Aku berterima kasih untuk itu. Tapi hari ini, kalau bukan karena aku, kau pasti sudah diusir. Jadi kita impas. Jangan pernah hubungi aku lagi. Halo? Maniryo, tuan muda. Kakek Jin sudah bangun. Dia ingin mendiskusikan waktu perjamuan reuni keluarga denganmu. Datanglah ke rumah sakit. Bagus. Oh, aku segera ke sana. Maaf, kakek. Aku ada urusan tadi dan terlambat menjemputmu dari rumah sakit.
Kau urus saja urusan percintaanmu. Xiao You di sini bersamaku, jadi jangan khawatir. Urusan percintaan apa yang kumiliki? Kakek, kau menggodaku lagi. Kalau begitu mari kita bicara bisnis. Besok, untuk jamuan pengakuan. Apakah undangannya sudah dikirim ke semua perusahaan? Dan bagaimana dengan daftar investasi? Tuan muda begadang semalaman, menyaringnya ulang. Aku akan menunjukkan daftar investasinya nanti. Bagus, undangannya juga sudah dikirim. Hanya saja, Qian Shuo dan yang lainnya dihapus. Qian Shuo? Dia seharusnya tidak ada di sana. Kakek, aku sudah berpikir, mungkin kita harus tetap memberi Qian Shuo undangan. Kenapa? Dia sangat ingin pergi ke jamuan pengakuan untuk bertemu denganku. Dia juga putus asa agar perusahaannya mendapatkan investasi dari keluarga Jin. Beri saja dia kesempatan. Itu saja. Tuan muda ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Suming yang dulu dia pandang rendah sebenarnya adalah tuan muda Jin. Buat dia menyesal. Betul sekali. Menamparnya di depan umum adalah hukuman terbesar untuknya. Baiklah, kalau begitu, kalian pergi buat persiapan. Besok, untuk jamuan pengakuan keluarga. Pakaian yang diperlukan. Aku sudah memesannya di Hongwei Shopping Mall. Ingat untuk mengambilnya. Oke, ayo pergi. Enyahlah. Anjing tak berguna, dasar sampah tak berharga. Hei, Tuan Qian, aku tidak tahu kalau Luo Tingting adalah nona muda keluarga Wang. Kau masih berani menjawab? Apa gunamu? Kakek dari pihak ibu. Patahkah kakinya untukku? Patahkah? Buang dia ke jalanan. Cepat, cepat. Tuan Qian, tolong ampuni saya. Tuan Qian, tolong kasihani saya. Tuan Qian, pukul dia. Tuan Qian, tolong tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Aku mengandalkan Tuan Muda Jin untuk berinvestasi di perusahaanku. Dan hasilnya, aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku bahkan tidak bisa masuk ke jamuan pengakuan keluarga. Aku di sini untuk membantumu menemukan solusi. Duduk. Sepupuku bilang, Tuan Muda Jin memesan setelan di Hongwei Shopping Mall, bersiap untuk memakainya. Besok, di jamuan pengakuan keluarga, kita bisa pergi ke mall, membeli setelan itu, dan secara pribadi mengirimkannya ke keluarga Jin. Apakah informasinya dapat diandalkan? Tentu saja. Suami sepupuku yang menjalankan mal itu benar-benar dapat diandalkan. Fang-fangku selalu dapat diandalkan. Sepupu, toko sebesar ini kok tidak ada satupun pramuniaga datang. Sumi, apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk mengambil setelan. Hei, kalian berdua, baikkan dengan cepat ya. Urus saja urusanmu sendiri. Seperti kata pepatah, kuda yang baik tak kembali ke padang rumput lama. Terakhir kali, Zhao Fangfang mencampakkanmu di depan banyak orang. Kau masih menginginkannya? Bukan urusanmu. Dibutakan oleh cinta dan jatuh ke dalam tipuan Jin Zihao. Betul sekali. Aku juga melakukan ini untuk membantu Tuan Qian mengamankan investasi keluarga Jin. Itu sebabnya aku mendekati Jin Zihao. Siapa sangka dia sebenarnya menyamar sebagai Tuan Muda Jin? Kalau begitu, aku hanya bisa mendoakan kalian berdua pernikahan yang bahagia. Teh hijau dan anjing, pasangan yang serasi. Hei, tunggu sebentar. Setelan ini adalah setelan pesanan Tuan Muda Jin dari toko kami yang dibuat khusus. Tuan Suming di sini untuk mengambilnya untuknya. Ini adalah setelan yang akan dikenakan Tuan Muda Jin di jamuan besok. Layak untuk keluarga kaya papan atas. Kelihatannya sangat mahal. Apa? Kau menginginkannya? Setelan ini milik kami. Bungkus, Nona. Ini. Kau mau setelan ini, kan? Apa kau punya kwitansinya? Ini adalah kwitansi setelan Tuan Muda Jin. Jika kau memilikinya, aku bisa memberikannya padamu. Pak, kenapa tidak melihat model lain? Toko kami punya kebijakan. Kami hanya bisa mengeluarkan setelan dengan kwitansi. Peraturan, kan?
Tidak lagi. Kau, ini barang Tuan Muda Jin. Baju yang harus dia pakai besok. Kau sanggup ganti rugi? Ganti rugi? Aku nggak bilang mau ganti rugi. Fang Fang baru saja merobek kwitansinya. Itu saja. Kita beli saja baju ini. Bukankah lebih baik diberikan pada Tuan Muda Jin? Kau mau menjilat Tuan Muda Jin lagi? Segitu inginnya kau pergi ke pesta pengakuan keluarga? Omong kosong. Kalau tidak, semua kerja kerasku beberapa hari ini. Kau pikir aku gila? Dan bagaimana kalau kau pergi? Orang sepertimu, aku bahkan tak melirik. Apalagi berinvestasi. Aku yakin kwitansimu ini juga palsu. Kukira kau berencana menyelundupkan baju ini untuk diberikan pada Tuan Muda Jin. Rencana licikmu sudah kutembus. Sumi, kubilang ya, kau menempel pada pengurus rumah tangga Yo sebelumnya. Dan sekarang kau mengincar Tuan Muda Jin. Ambisimu lumayan juga. Bagaimana kalau kubilang akulah Tuan Muda Jin? Kau sakit jiwa, ya? Kita sudah punya Jin Zihao sebelumnya. Dan sekarang kau, Sumi, mencoba menyamar jadi Tuan Muda Jin? Aku sudah tertipu sekali. Cukup. Kau pikir aku bodoh? Kau yang bodoh. Tuan Muda Jin yang asli berdiri tepat di depanmu. Dan kau tak mengenalinya. Nona, jangan hiraukan dia. Kemas saja bajunya. Kami sedang buru-buru. Cepat. Bayar pakai kartu. Ini bajuku. Ada keributan apa ini? Sepupu, akhirnya kau datang. Sumi mencoba mencuri bajuku. Sumi, kau cerai. Ngapain kau di tokoku? Jadi kau manajernya? Aku di sini untuk mengambil baju. Untuk Tuan Muda Jin. Oh, Fang Fang. Dia merobek kwitansinya. Kau urus saja. Merobek? Terus kenapa? Sebagai mantan Fang Fang, apa kau tak punya rasa tanggung jawab? Kau, mal ini, wilayah keluarga Jin. Tak takut menyinggung keluarga Jin dan tokomu ditutup? Jangan macam-macam dengan kami. Setelah kuberikan baju ini pada Tuan Muda Jin, dia pasti senang. Sumi, sudah selesai ambil bajumu? Ayo makan. Ada apa ini? Mereka mengganggumu lagi? Jangan. Bohong. Jelas-jelas dia mau mencuri baju kami. Sumi, jangan khawatir. Aku akan telepon kakakku sekarang. Oh, kau pikir kau pewaris keluarga Wang? Aku yakin status pewarismu itu juga palsu. Dia pasti berkomplot dengan Sumi untuk menipu keluarga Wang, bahkan sampai menelepon Wang Lin. Kau tak takut identitasmu terbongkar? Biarkan saja dia telepon. Tokoku ini ada di wilayah keluarga Jin. Keluarga Wang tak bisa menyentuhnya di sini. Hai, kenapa tokomu ramai sekali hari ini? Sayangku, 2 orang bodoh ini membuat onar di sini. Usir mereka cepat. Kau manajer mal ini, kan? Jaga toko-tokomu baik-baik. Sumi, kau memang bodoh atau pura-pura? Apa kau tak dengar sepupuku memanggil Zhangge? Sayang, kamu pikir Zhangge bisa membantumu? Aku di sini untuk mengambil pakaian untuk Tuan Muda Jin. Apa kau benar-benar ingin menyinggung Tuan Muda Jin? Baiklah, aku mengerti sekarang. Aku akan menelepon hari ini. Gaun ini milikmu. Terima kasih. Terima kasih, sepupu ipar. Sumi, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Mereka akan menyesal besok. Sepupu ipar, terima kasih. Kau sungguh telah membantuku hari ini. Jangan sebutkan itu saat kau berikan gaun ini kepada Tuan Muda Jin. Ingatlah untuk menyebut namaku. Semoga Tuan Muda Jin bisa memberiku diskon sewa mal. Tentu saja, jika Tuan Muda Jin tahu gaun ini adalah hadiah dari kita berdua, dia pasti akan memberi kita lebih banyak sumber daya. Ayo pergi. Sampai jumpa. Jadi itu diskon sewa. Mudah, aku akan mengusirmu. Dan kemudian tidak ada sewa. Sumi, besok di perjamuan pengakuan, adikku dan aku akan berada di sana. Apakah kau akan pergi?
Bagaimana mungkin perjamuan pengakuan besok? 怎么能少了 Lengkap 我这 tanpa 个主角 aku 儿？ bintang acaranya? 今 Kakek 天 Jin 金老在 mengadakan 白金 perjamuan 汉举 pengakuan 办 di 人基 Platinum 宴， Han hari ini. 你有 Apa 没 kau 有 punya 请他 undangan? 吗？ 我 Tentu 当然有 saja, 了。 aku punya. Oh tidak, 我能 undangan 将 yang 邀请 kuberikan 函转 pada 给 Qian 秦 Yo 朔。 tadi malam. Berhentilah 别装 berpura-pura. 了，我 Kupikir 看你 kau 是 di 来 sini 蹭 hanya 吃蹭喝 untuk 的， numpang makan. 赶紧滚！ Keluar, seseorang 像 yang 你这样 berpakaian 打扮的， sepertimu. 怎么 Tidak 可能 mungkin 是来参加宴会 berada 的 di sini untuk perjamuan. 别 Jangan 推 dorong 我 aku. 我真的 Aku 是 benar-benar berhenti. 王 Tuan 总， Wang, Sumi, kau di sini. Apakah itu undangan yang diberikan pelayan Yo 我 padamu? 邀请函 Aku 丢 kehilangan 了。 undanganku. 丢了。 Kehilangan? 王 Tuan 总 Wang, 人家 semua 都 orang 西装 berpakaian 革履 rapi. 的， Seseorang yang 像他这样 berpakaian 打扮 seperti 的， dia. 怎么可能是 Bagaimana 来出 mungkin 席 dia 晚宴的？ menghadiri perjamuan? 我 Akulah 可是 bintang 今天 acaranya 晚 malam 上 ini. 宴会 Jangan 的 menilai 主 buku 角 dari 儿。 sampulnya. Biar Jangan kau menilai yang buku kaya dari sendiri. sampulnya. Baiklah, Jangan, Sumi. Sumi, ya. Jika kau benar-benar Jangan ingin sampai masuk tunjukkan dan ha. melihat-lihat, Jadi dan aku ni bisa membawamu Kan bersamaku. ya, kau bawa Tapi jam. kau harus berjanji Kunci padaku. terhok. Begitu Biar kita di seizu dalam, kau. kau Kau tidak tahu. akan berkeliaran. Bang, Bisakah Bang, kau Bang, melakukannya? Bang. Tentu Dosia, saja. Bang. Aku bisa. Terima 您 kasih, 就放 Tuan 1万 Wang. 个心吧。 Kau bisa tenang. 走吧。 Ayo pergi. Smi, katakan padaku, seperti apa rupa Tuan Muda Jin? Kau begitu dekat dengan pelayan Yo. Kau pasti tahu, kan? Ting-ting, lupakan saja dia. Playboy seperti dia. Pasti, sama dengan Qian Shuo itu. Bukan orang baik. Kenapa kau 你怎么 menggunakan 还在人 serangan 身攻击 pribadi? 呢？婷婷， Ting-ting, jangan dengarkan omong kosong adikmu. 经少 Aku 我 pernah 见过 bertemu Tuan Muda 这 Jin. 跟我 Dia, setampan aku. 我 Smi, 说苏米，你是怎么 bagaimana 做 kau 到 bisa 说大话 menyombongkan 不脸 dirimu 红 tanpa 的呀？ malu? Sumi, dari kandang anjing mana kau merangkak keluar? 你 Dari 们 mana 从哪 kalian 进 masuk? 来的？我 Aku 就从 masuk 哪 dari 进来 sana. 的。哎，你 Jangan 不会 bilang 是 kau 从狗洞钻进来 merangkak 的 masuk 吧？ melalui kandang anjing. Hei, kau. 前少别 Qian 理 Shuo, 他， jangan pedulikan dia. Sumi hanya sedang sulit. Bagaimana jika Tuan Muda Jin melihatnya? Itu akan memberi kesan buruk. Benar, 就差点 aku hampir kena tipu Suming. Licik sekali kau. 对了，苏米， Kemarin, kami mengantar baju ke kediaman Jin. Tuan Muda Jin langsung memberi kami undangan. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menandingi kami? Betul. Lihat dirimu sendiri. Kau menyedihkan sekali. Aku yakin kau tidak masuk lewat pintu utama. 苏 Aku 明 membawa 是我 Sumi 带 masuk. 进来的。张 Oh, 芳 Fang 芳 Fang. 应 Kukira 该 dia 也是 juga 以 tamu 你家 undanganmu, 属的身 kan? 份进来的吧？都是 Kita 一 semua 样， sama saja. 没 Tak 有 ada bedanya 高低之 antara 分 kita. 算了算了， Sudahlah. Lagi 反 pula, 正呢，我 aku 已经 sudah 把衣 memberikan 服送给 bajunya 金大少。 kepada Tuan Muda Jin. 他现 Dia 在对 punya 我的 kesan 印 yang 象 sangat baik 好 tentangku 得 sekarang. 很。这 Aku 投 yakin 资 namaku 名单里 Qian Shuo 肯定 ada di 有我 daftar 钱 investasi itu. 那是 Tentu 当然 saja, 的。 Qian Shuo pasti akan mendapatkan investasi keluarga Jin. Lihat Suming, si miskin yang tak punya apa-apa. Dia ada di sini. Tapi bahkan tidak repot-repot memakai pakaian yang layak. 估计是没钱 Kurasa 吧 dia bangkrut. 昨天 Bukankah 本 dia 来跟我 berdebat 争衣 denganku 服 soal 的 baju 嘛 kemarin? Kalau tidak 没 punya 钱 uang, 就别硬 jangan sok imut. Memalukan sekali, 既然 karena 你们 kau 的 sudah 心意 memberikan 已经 hadiahmu. 到， Aku 我 pasti 肯 akan 定 memakai 穿上 sesuatu 金 yang 调 akan 的 membuat 白 rahangmu 纱 ternganga. Hei, 哎，你看看， lihat, 你还 kalian, 装了哎， lihat. Abaikan saja dia. Tunggu sebentar. Tunggu sampai Tuan Muda Jin datang. Kita akan 待会儿 membuatnya 谁 malu. 脸肿， Kita lihat nanti siapa yang mukanya bengkak. Belum tentu. 我先接 Biar 个 kuangkat 电话 telepon ini. 喂， Halo, pelayan Yo? Tuan Muda, silakan datang ke ruang VIP untuk berganti pakaian. Perjamuan akan segera dimulai. 我马 Baiklah, 上到。 aku segera ke sana. Lihat saja, 这 dia 肯 pasti 定是 tahu 知道金少 Tuan 来 Muda 了 Jin 回 sudah 头 datang. 路了 Dia bersiap untuk kabur. 各位， Selamat malam 晚上 semuanya. 好。欢迎 Selamat 大 datang 家 semuanya, 百忙 dan terima 之 kasih 中 telah meluangkan waktu 参 dari 加 kesibukan 我们 kalian 金氏集 untuk 团 menghadiri 举办的 perjamuan pengakuan keluarga 本期宴 Jin Corporation. Ada apa dengan Suming ini? Dia pergi menerima telepon dan menghilang.
Iya, Kak. Dia sudah pergi sejak perjamuan dimulai. Dia menghilang. Dia pasti kabur. Menyamar sebagai Tuan Muda Jin, menipu dan membohongi. Takut Tuan Muda Jin yang asli muncul. Mal, 哎，瞎 kenapa 说什 kau 么 harus 东西 mengatakan kebenaran yang pahit? 哎 Hei, 你说 kau 这 pikir 苏明 Suming ini 儿 merangkak 是不是 keluar 又 dari 从 lubang 口 anjing 中 lagi? 钻出去了？ Keluar lewat belakang? Perjamuan, pengakuan keluarga. Hari ini bukan hanya untuk memperkenalkan cucuku, tapi juga untuk sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang kalian semua sangat perhatikan. Investasi. Jin Corporation-ku. Ayo, ayo. 这名单你 Namaku 肯 harus 定 ada 有 di daftar itu. Begitu aku mengenal Tuan Muda Jin, aku akan mencampakkan Qian Shuo itu. Daftar investasi akan diumumkan oleh pewarisku, cucuku. Mi akan mengumumkan. Sumi, 苏 Fang Fang, 芳芳， apa aku Wami tidak salah Jin. dengar? 姐， Kakek 就 Jin, 刚刚说的 apakah Anda baru saja mengatakan 苏 Suming? 吗？ Mungkinkah Suming benar-benar cucu kakek Jin? 不可能 Mustahil. Dia tinggal di daerah kumuh selama 20 tahun. Bagaimana mungkin dia 金家大少 Tuan 爷 muda keluarga Jin? Benar, benar-benar mustahil. Hanya namanya saja yang sama. 姐， Ku 听 dengar 说 cucu 金老的 kakek 外 Jin 孙才找到 baru 不久 saja ditemukan. 不会 Mungkinkah 真 itu 的是 benar-benar 苏明 Suming? 吗？ Kemana bajingan Suming itu lari? Jangan bilang dia beneran pergi ganti baju dan siap-siap naik panggung. Sekarang, sambutlah cucuku, Sumi, ke atas panggung. Benar-benar 竟 dia. 然真的是他！ 各位晚 Selamat 上 malam 好， semuanya. 我 Saya 是 cucu 金老 kakek 的 Jin, 外孙，金 calon 氏 pewaris 集团的未 Jin 来的 Corporation, 苏 Mi. 明。 完了 Oh tidak, oh tidak. Bagaimana mungkin Tuan Muda Jin itu? Suming, 这个 ada 怎么 apa 办呀 ini? Tuan Muda Jin idamanku. Ternyata pria yang aku tolak. 姐， Kok bisa Suming merahasiakan ini dari kita selama ini? Suming si bengal. Beneran, cucu kakek Jin. Ting Ting, aku jahat banget sama dia dulu. Dia nggak dendam, kan? Ini 今 yang 晚 paling 大家最 ditunggu-tunggu 牵 semua 挂 orang 的 malam ini. 应该是 Tentunya 我 daftar 手上 investasi 这 di 份 tanganku 投 ini. 资名单。 Daftar investasi. 之前有一 Sebelumnya, 些企业 beberapa perusahaan 在 masuk 我 dalam 们金 cakupan 氏集 investasi 团的投资范围 Jin 之 Group. 内。不 Namun, 过，经过 setelah 最近的一 penyelidikan 番考察， baru-baru ini, semuanya berakhir sekarang. Perusahaanku sebelumnya menggadaikan segalanya. Daftar investasi ini pasti tidak mencantumkan aku. Kalau ayahku tahu, 肯定得 dia 打死 pasti 我。 akan membunuhku. 姐， Kak, 你 menurutmu 说 Suming 苏明 akan 会把 memberikan 投资名额给 kuota 谁 investasi ke siapa? 反 Pokoknya 正 bukan ke 不会 Qian 给 Shuo. 钱硕。 Ini semua salahmu. Gara-gara 这个 kau, 臭娘们儿 perempuan sialan. 要不然 Kalau tidak, 我也不可 aku 能 tidak 得罪 akan 苏明 menyinggung 大哥呀。 kakak Suming. 经 Setelah 过商议 berdiskusi, 我们 kami 最后 akhirnya 决定 memutuskan. Tahun 今 ini, 年 investasi 金氏 Jin 集 Group 团的投资 akan diberikan seluruhnya 全部 kepada 给到王 keluarga 家。 Wang. Kak, bagus sekali, Kak. Ada satu hal lagi. Pernikahan cucuku. Aku sudah menyiapkan segalanya untuknya. Kakek, 这是 kapan 什么 ini 时候的 terjadi? 事儿我怎么 Kenapa 不知 aku 道 tidak tahu? Tuan muda, ini hadiah dari kakek Jin untukmu. Kalung 80 miliar dolar. Seharga 80 miliar dolar. Kalung ini aslinya ditujukan untuk ibumu. Sayang sekali sudah terlambat. Hari ini, kau harus memberikannya kepada gadis yang kau sukai. Kakek, ini terlalu tiba-tiba. Pak, jangan berlama-lama. Cepat.